Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau sharing about something that I just read in my book, and this is the lighting is so good guys, because this is in the early morning and I'm so excited to share this with you. Yes, and here I'm not lonely. Here I'm be company with my my cock. No. So what's today? Today I'm gonna share with you about how non-violent communication by siapa nih guys? Marshall B. Rosenberg. Yes, that is very cool guys. Very cool topic that you have to read this book guys. Aku udah selesai baca bukunya dan literally kayak ini tuh kayak keren banget dan relate sama aku, sama kehidupan gue. Nah di sini di video kali ini aku bakal bentuk jadi tiga jenis ya guys, tiga bagian. Yang pertama itu ada type of non-violent communication. Yes, because non-violent communication itu hard ya, karena kita perlu untuk sadar. Dan di sini ntar ada ayahku guys. Mana dia? Mana dia? Hah? Maaf guys, terdistract. So, the type of non-violent communication itu sebenarnya ada banyak, tapi di dalam buku ini dibahas cuman 4 type. Yang pertama itu ada moralistic judgment, dimana kita tuh kayak ngejudge orang lain, karena dalam kehidupan setiap hari, terutama kalau kita kan di sekolah kan always kayak rasan-rasan ya, tau gak sih? Gosip, like a gossip, dan sering tanpa kita sadari kita itu menyakiti hati orang lain. Dan aku sering menemui teman yang kayak gitu. Sering menemui teman yang kayak gitu, terutama teman kelas aku ya guys. Oke, yang kedua itu making comparison. Jadi making comparison itu sering dilakuin sama ortu kita. Tapi sebenarnya kalau kita memaknainya dalam hal yang berbeda, itu bisa jadi motivasi sih. Ya, contohnya kalau making comparison itu artinya perbandingan ya, membandingkan dengan orang lain. Tapi kalau kita bisa ngambil dari sudut pandang yang positif, jadi kita kayak lebih termotivasi buat berusaha untuk meraih hal yang sebenarnya bisa kita raih, cuman kita kayak laziness gitu. Contohnya ya, kalau making comparison ini aku rasain waktu aku di SD. Waktu aku di SD itu, my mother often to making comparison me and my friends. That she say to me that why I so hard to be like that. And then like, jadi kayak aku tuh gak bisa juara 1 gitu. Terus akhirnya aku termotivasi kayak kenapa ya why emang aku not enough gitu. Dan akhirnya di SMP aku bertekad buat try to be the better of me. Kayak ya coba. Terus aku mulai sadar, belajar, dan akhirnya dapat juara 1 dan umum guys. Bayangkan dari juara 4 di SD langsung juara 1 umum di SMP. Keren sih. Of course I'm proud of myself. And then denying responsibility. Maksudnya denying responsibility itu adalah ketika kita denyingnya menolak ya guys, menolak tanggung jawab kita. Jadi kayak kita tuh enggak tanggung jawab atas perilaku yang kita lakuin. Misalnya you smoke, like you're smoking, kamu ngerokok, tapi kamu tuh kalau ditanya alasan kamu merokok itu karena apa, jadi jawabanmu itu karena ikut-ikutan temen. Kayak enggak tanggung jawab banget sama perilaku yang kita lakukan sendiri. Ntar aku mau nutup gerbang. Oke, aku mulai. Bukan guys. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya itu ada manfaat dari kita melakukan non-violent communication. Jadi manfaat dengan kita melakukan non-violent communication itu adalah kita jadi bisa meningkatkan interpersonal relationship. Jadi dengan kita nggak asal ngomong dan nggak asal nyakitin hati orang lain, kita bisa ningkatin
kualitas diri kita, kualitas hubungan kita dalam pertemanan maupun keluarga, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada solve problem. Of course, non-violent communication itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Karena dengan kita nggak menambahkan kata-kata yang nggak perlu, jadi kita lebih cepat dalam menyelesaikan masalah dan nggak ngebuat orang lain emosi juga atas kata-kata yang sebenarnya kita nggak bermaksud untuk mengucapkannya. Sebenarnya kita nggak memaknai kata-kata itu ya, tapi orang lain tuh memaknainya dan membuat dia sakit hati sendiri gitu. Kemudian yang ketiga itu ada guys, kita bisa meningkatkan productivity kita karena kita tidak ngomong jahat, jadi kan kita lebih produktif ya guys, itu nggak sih? Ya iyalah, tanya sendiri jawab sendiri, Yang ketiga part ketiga di buku ini setelah manfaat itu ada observe what is actually happening. Di sini dikasih tahu caranya agar kita bisa ngelakuin non-violent communication ini gimana dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu, jadi kita tuh harus mengamati hal yang sedang terjadi secara jelas dan rinci. Setelah kita mengamatinya, kemudian kita share what we observe. Jadi kita harus memberitahu kan apa yang kita amati kepada orang lain itu. Jadi mengamati dengan jelas ya hal yang sedang terjadi dalam hidup kita dan kita harus nge-share-nya dengan orang lain. Nah, di sini tuh juga ada langkah-langkah peng-sharean. Jadi nggak asal ngomong. Kalau asal ngomong ya jadinya violent communication. Oke, jadi selanjutnya itu ada clarify what we need so people can give us positive responses. What does that mean? Jadi maksudnya itu kita itu harus mengidentifikasi apa yang kita perlukan jadi orang lain itu bisa memberikan respon positifnya pada kita. Jadi kayak itu harus secara jelas, seclear-clearnya ngasih tahu orang lain apa yang benar-benar kita need. Kemudian yang ketiga itu we which must be specific about the goals so our communication can be reached. Maksudnya itu kita dalam komunikasi selain sejelas-jelasnya, maksud dari sejelas-jelasnya itu adalah be specific of what we need. Jadi kayak kita tuh harus secara clear, jelas maksud dan tujuan kita sama telling about our true feeling so we can solve the problem like that guys. Itu adalah inti dari buku of non-violent communication. Oke, itu doang guys yang be important of this book that I already read it with the excitement and share with you about this. So yeah, just like that and bye bye. Ini catatan aku guys, ini soalnya aku nggak hafal insight-nya nih.